Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dari PPT yang saya buat di ujian tengah semester sebelumnya yang berjudul OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini kondisi pasar modal Indonesia ya. Baik teman-teman, di sini kita lihat ya, kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2022 tercatat stabil ya dan terus menunjukkan kinerja yang positif ya. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan ya, jumlah penghimpunan dana dan jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi ya. Kita pun bisa melihat di sini bagaimana penghimpunan dana dari 25 Oktober sampai 30 Desember ya 2022, di mana 25 Oktober penghimpunan dana mencapai 190,89 triliun dan melonjak tinggi di bulan Desember tanggal 30 menjadi 267,73 triliun ya. Angka yang fantastis ya. Jadi di tahun 2022 jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan terobosan baru ya bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% setiap tahunnya ya. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini ada kondisi perbankan Indonesia dari sektor kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan juga rasio kinerjanya. Yang mana dari tiga unsur ini semuanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Dimana kita bisa lihat di sini dana pihak ketiga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya yaitu sebesar 8,78% ya. Kita lihat di sini dari bulan September 22 ke bulan November 2022 yang mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana September 2022 dana pihak ketiga mencapai 7.647 triliun dan melonjak di bulan November 2022 menjadi 7.974 triliun ya. Sedangkan juga kita lihat di sini kredit perbankan pun mengalami kenaikan ya, yaitu sebesar 11% ya, 11,16% ya. Di bulan September kita lihat kredit perbankan mencapai 6.275 triliun dan di bulan November 2022 mengalami kelonjakan yang cukup signifikan mencapai 6.347 triliun ya. Dana pihak ketiga DPK ya tumbuh 8,70% setiap tahunnya menjadi 7.974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito ya. Ini hasil survei perbankan Indonesia mengindikasikan secara triwulan penyaluran kredit baru pada triwulan 1 2022 tetap terjaga dan tumbuh positif ya. Hal ini terindikasi dari nilai saldo bersih terimbang atau SBT kredit baru sebesar 64,8% meski lebih rendah dari SBT sebelumnya ya, dari triwulan sebelumnya yaitu 87,0%. Baik, yang selanjutnya di sini kondisi industri non keuangan di Indonesia. Ya, beberapa indikator kinerja industri keuangan non bank tetap tumbuh ya, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi ya, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer lending. Jadi di sini dari 4 unsur ini semuanya juga mengalami kenaikan ya, dimana kita lihat pendapatan premi di bulan September 2022 dari nilai 232,16 triliun menjadi 280,24 triliun. Dan begitu juga piutang pembiayaan, aset dana pensiun, vintage peer-to-peer lending ya. Kita bisa lihat di sini vintage peer-to-peer lending di bulan September mencapai 48,74 triliun dan di bulan November melonjak menjadi 50,30 triliun. Baik, di slide berikutnya di sini bagaimana kebijakan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di sektor keuangan tahun 2022. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 28 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi, tetapi masih di level yang cukup baik ya. Mengapa demikian? Terlihat dari neraca perdagangan yang terus-menerus mencatatkan surplus Purchasing Manager Index atau PMI, manufaktur yang masih berada di zona ekspansi dan juga indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif. Baik, yang selanjutnya yaitu program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Pemerintah diminta segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUU PK). Ya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menggelar kegiatan catatan akhir tahun Perlindungan Konsumen tahun 2022 pada Selasa 22 Desember. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan kinerja yang telah dicapai selama 2022 dan juga isu-isu perlindungan konsumen selama ini. OJK juga memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi, serta terus-menerus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Nah, adapun di sini program edukasi dan perlindungan konsumen yang dibuat oleh OJK mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui peraturan, pengaturan, dan juga pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dan yang berikutnya, di sini ada opini mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen ya, yang mana ini dibuat atas 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu adalah peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan. Fondasi terbaik melindungi konsumen adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ketika masyarakat literasi dengan baik, maka mereka dapat memilih produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, risiko, dan juga kemampuan. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga di sini ada perlakuan yang adil dan juga perilaku bisnis bertanggung jawab. OJK juga mendorong PUJK untuk memperlakukan konsumen jasa keuangan dengan cara yang adil. Ketika mengelola dana konsumen, PUJK harus menerapkan perilaku usaha yang bertanggung jawab, terutama good corporate governance ya, atau disingkat juga dengan GCG ya. Yang keempat adalah prinsip perlindungan aset, privasi, dan juga perlindungan data konsumen. Yang terakhir, kelima, yaitu penanganan, pengaduan, dan juga penyelesaian sengketa konsumen pada PUJK didorong agar dilakukan secara cepat dan tepat untuk semakin melindungi konsumen. Berikutnya di sini ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan untuk pemulihan perekonomian nasional. Di antaranya yang pertama ada kebijakan prudensial yang mendukung program percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai atau juga disingkat dengan KBLBB, serta pengembangan industri hulu. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana. Yang ketiga yaitu relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 untuk segmen sektor industri dan juga daerah tertentu. Adapun yang terakhir, opini kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Ya, implementasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang P2SK serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tertentu. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan bertujuan untuk stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Baik, dicukupkan sekian penjelasan dari PPT yang saya buat di ujian tengah semester saya untuk tugas ujian akhir semester. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.